Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang mulia ini dengan izin Allah, alhamdulillah kita bersama-sama bisa duduk kembali di tempat dan di waktu yang diberkahi ini insyaallah ta'ala, untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menuntut ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama adalah merupakan kewajiban ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini diberikan ganjaran, diberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam janji Allah Subhanahu wa taala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengadakan perjalanan keluar dari tempat tinggalnya, dan perjalanan itu tidak lain untuk mendapatkan ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, perjalanan itu bertujuan untuk mendapatkan ilmu din, sahalallahu lahu bihi, maka kata Nabi SAW, maka dengan perjuangan mereka mengadakan perjalanan dari tempat-tempat tinggal mereka untuk mendapatkan ilmu, maka dengannya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka mereka akan diberikan kemudahan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas masih berkenaan dengan tafsir kalimat la ilaha illallah. Terakhir kita bahas mengenai syurutu la ilaha illallah. Wa insyaallah di pagi yang mulia ini kita akhiri di bab 6 ini, jadi dengan membahas nawaqidul la ilaha illallah, ay nawaqidul Islam. Yang para ulama menjelaskan mengenai hal-hal yang bisa membatalkan
la ilaha illallah, membatalkan ikrar yang telah diucapkannya, ikrar yang telah dilakukannya, yaitu ikrar tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Namun di sana ada hal-hal yang bisa membatalkannya, dan tentu kita belajar agar kita bisa menghindarinya. Karena kerugian yang besar bagi seorang yang dirinya telah menyatakan ikrar syahadat la ilaha illallah, bahkan mungkin ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Dua ikrar ini telah dia ucapkan berulang kali. Namun di sisi lain dia ternyata melakukan hal-hal yang menghancurkan, hal-hal yang membatalkan ikrar itu sendiri, baik dia sadari maupun tidak disadarinya. Maka insya Allah kita akan membahas per poin insya Allah. Jika kalimat la ilaha illallah telah batal, maka tentu batal pula keislamannya. Karena pokok dari Islam yang pertama adalah ikrar syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, bangunan Islam kokoh tegak berdiri pada diri seseorang itu jika tertopang 5 pilar, 5 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika yang pertama ini, syahadat ini telah gugur, maka poin kedua, ketiga, keempat, dan kelima pun akan gugur pula. Kalau kita lihat Bapak sekalian, dari hadis yang mulia itu kita pernah sampaikan di awal, yang disebut dengan rukun Islam, arkanul Islam, disebutkan yang pertama adalah ikrar syahadat, pernyataan, sumpah. Adapun yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima semua bentuknya ibadah amaliyah. Salat, zakat, siam, dan haji. Keempat poin ini semua adalah amaliyah. Maka ketika amaliyah, amal dikerjakan tanpa didasari dengan keyakinan, yaitu yang nomor pertama itu, syahadat, maka tentu amal ibadah tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan orang-orang kafir melakukan kebaikan seperti kebaikan yang kita kerjakan, mereka melakukan sholat mungkin, mereka ikut siam mungkin,
Mereka ikut berkurban mungkin, karena sebagian dari pertanyaan teman-teman ada di sebagian tempat ketika hari raya kurban kita, mereka orang-orang kafir, orang-orang non muslim itu ikut menyumbangkan kurban katanya. Ada tidak di sini, Pak? Di sebagian daerah ada ikut menyumbangkan kurban, wallahu alam. Ya, untuk apa niat mereka? Semua itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak sekalian? Karena ikrar syahadat mereka yang mereka ucapkan ketika di rahim. Karena semua bayi yang lahir sebenarnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kita mengikrarkan dalam alam kandungan di rahim ibu-ibu kita, alastu birabbikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, kita sadar tidak, Pak? Tidak sadar. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Apa kata kita, Pak? Bala syahidna, iya kami bersaksi. Kami bersaksi bahwa semua bayi yang lahir dari rahim ibu-ibu kita itu sebenarnya dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika tauhid kita dibatalkan dengan hal-hal yang insya Allah kita akan sebutkan ini, maka sekali lagi amaliyah yang dilakukan sebesar dan semewah apapun, maka tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah menyebutkan satu contoh, yakni ketika Ka'bah pada zamannya kebanjiran. Pernah Ka'bah kebanjiran ya, Pak? Pernah tidak, Pak? Jadi bukan hanya kita, alhamdulillah, mungkin daerah sini tinggi ya, Pak ya, Allah masih melindungi kita. Ka'bah pernah kebanjiran, dan kemudian Ka'bah runtuh, bangunannya roboh. Apa reaksi dari warga? Mereka berazam untuk membangun kembali Ka'bah, untuk membangun kembali rumah Allah. Bahkan mereka berazam dana yang dikeluarkan atau yang diminta dari penduduk adalah dana atau harta yang halal. Masya Allah, Pak. Jadi yang diminta adalah dana yang halal, yang tidak halal tidak akan diterima. Mungkin dari perdagangan yang tidak halal, dari hasil mungkin berzina, fa'iyadzubillah, atau dari hal-hal yang tidak diterima. Mereka berazam membangun kembali Ka'bah, bahkan dana yang diperuntukkan untuk membangun Ka'bah adalah azam mereka, ada dana yang dikumpulkan dari mereka, dana semua yang halal. Maka satu pertanyaan buat kita semua, membangun Ka'bah, membangun kembali rumah Allah, Baitullah, itu bukankah merupakan perkara yang agung? Agung bukan, Pak? Agung. Merupakan perkara yang istimewa, yang luar biasa. Ya, mungkin saja ketika bapak-bapak diajukan proposal, misal untuk membangun Ka'bah kembali, kira-kira bapak mau ini enggak? Ya, berlomba-lomba. Namun apakah perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan, membangun kembali Ka'bah yang waktu itu telah roboh, itu
memberikan atau mengubah laqab julukan mereka berubah menjadi seorang yang muslim? La wallahi, demi Allah, tetap Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka ya ayyuhal kafirun. Mereka orang-orang yang kafir. Kenapa, Pak? Bukankah amalan mereka luar biasa pahalanya? Karena ya apa yang kita bahas ini kaum muslimin, karena syahadat mereka, karena akidah mereka telah dihancurkan oleh mereka sendiri. Bagaimana dengan amalan-amalan yang di bawahnya? Maka jangan terlalu heran kalau ada orang-orang kafir di sekitar kita, mereka menyumbang anak yatim, menyumbang masjid. Bahkan mungkin Bapak yang sering melihat tayangan-tayangan selebritis, ya Pak, itu ada selebritis yang mungkin ulang tahun pernikahannya, mereka menyumbang ke anak-anak yatim. Tapi ketika kita lihat mereka ternyata orang non-muslim, tidak berguna sama sekali Bapak sekalian amalan-amalan yang mereka lakukan. Oleh karena itu ini menjadi perhatian bagi kita semua. Salat kita, zakat kita, siam kita, haji kita, bahkan mungkin yang bertahun-tahun, setahun sekali haji, memang bisa ada, karena ada panggilan dari kerajaan Arab Saudi yang mungkin Bapak kenal dengan visa furoda, ya, yang kalau dijual travel itu mahal, sekitar berapa Pak? 18.000 US dollar, sekitar 250 juta. Tapi ini haji khusus, artinya haji panggilan, haji undangan khusus, biasanya orang-orang yang memiliki ya, jabatan. Dan semua itu tidak akan berguna ketika yang pertama itu Bapak sekalian itu dihancurkan oleh mereka sendiri. Demi Allah Bapak sekalian, karena dalil-dalil yang sudah kita sampaikan dari awal, apalagi yang kita akan bahas yang pertama kali, yang membatalkan kalimat la ilaha illallah adalah sudah kita bahas di bab ke-4. Kira-kira apa Pak? Kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sekutu, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara antar dirinya dengan Allah. Jadi ada dua Pak berbuat syirik ini. Menjadikan sekutu. Sekutu itu artinya apa Pak? Tandingan. Tandingan. Menganggap sama. Kalau bapak-bapak yang ya saya sering bertanya, syarikat kerja, syarikah itu kan kumpulan. Ya Pak, betul tidak artinya? Syirik artinya sama, mengumpulkan Allah dengan lainnya dalam ibadah. Atau mungkin sebagian mengatakan, oh tidak, saya tetap menyembah Allah. Saya tetap menyembah Allah, namun menyembahnya melalui perantara. Kalau Bapak sering dijual tanah tanpa perantara, Bapak aja nggak mau tanpa perantara. Kenapa? Nanti ambil berapa persen ya Pak? Bapak aja nggak mau tanpa perantara, dijual rumah TP. Saya pernah bertanya, TP itu apa? Tanpa perantara, langsung saja ke saya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu dua, jangan dipahami hanya menyembah selain Allah saja.
Sekarang saya mau tanya, Bapak pernah melihat sekarang ada orang menyembah batu di sini? Ada nggak? Oh, nggak ada. Ada yang menyembah pohon? Nggak ada juga, nggak ada. Jadi mengatakan, oh di sini nggak ada syirik Ustaz. Oh tidak, ternyata di sebagian ada yang beribadah kepada Allah tapi melalui perantara. Ini pun termasuk kesyirikan. Jadi disebutkan syirik, sebenarnya pembahasan syirik insya Allah kita juga akan bahas. Bahkan mengenai perincian syirik di bab 7 ini sudah masuk hal yang termasuk perbuatan kesyirikan. Walaupun nanti ada rinciannya, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ya, bab 7 sudah kita sampaikan, memakai gelang, benang sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Bukan gelang Ustaz, cincin. Sawaun kana, sama. Jadi hal yang membatalkan kalimat la ilaha illallah yang pertama yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya adalah perbuatan syirik. Saya ulang-ulang kembali nih Pak, ya, jangan sampai aduh bahasa ke situ mulu Ustaz, karena sebagian mungkin jamaah ada yang mengatakan bosan, masalah syirik lagi, emang nggak ada yang lain. Justru ini merupakan pangkal dari diterimanya ibadah kita Bapak sekalian. Sekali lagi, ibadah sebesar apapun, semewah apapun, sekhusyuk apapun, bahkan mungkin bisa mengorbankan ya harta kita, haji, harta, tenaga, waktu. Waktu Pak. Karena saya sering menawarkan sama teman-teman yang kira-kira yang sudah mampu, saya tawarkan, ayo Pak haji, ayo Pak umroh. Aduh Ustadz, catering saya siapa yang nungguin tuh Pak? Jujur, saya sering mengatakan itu. Catering saya siapa yang menunggu? Siapa yang menungguin catering saya? Tuh, dunia lebih di. Jadi mengorbankan waktu. Misalkan dia mempunyai perusahaan besar, dia akan tinggalkan minimal selama 21 hari. Kalau memang hajinya plus 21 hari ya Pak. Wah, mungkin Bapak menghitung-hitung rugi besar kalau Bapak tidak mengecek langsung. Nah, kalau orang yang sudah tekad kuat, pasti dia akan mengorbankan waktunya. Tidak, ini mah dunia, ditinggalkan olehnya. Harta, tenaga, pikiran, waktu, dan seterusnya. Ibadah itu sudah agung. Bahkan sebagaimana Nabi SAW sampaikan, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali apa? Surga. Di situ sebenarnya ada catatan kaki, selama yang melakukannya tidak berbuat kesyirikan. Jadi jangan kaget ketika jangan terlalu kagum orang pulang haji kemudian kok dia berbuat kesyirikan. Mabur, bukan mabrur. Mabur, terbang, hilang pahalanya. Bahkan kesyirikan itu tidak hanya di sini, dilakukan di sana. Sudah diniatkan dari sini. Ada tidak Pak buahnya? Ya. Maka saya sering sampaikan kepada jamaah saya yang sering, tidak ada kesyirikan di sana, lebih berbahaya lagi. Tanah haram, dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan di tanah haram. Apalagi perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan. Apa bentuk kesyirikan di tanah haram Pak? Banyak sekali Bapak sekalian, banyak sekali. Jadi yang pertama adalah berbuat kesyirikan yang menjadi yang membatalkan keislaman atau kalimat la ilaha illallah seorang yang telah berikrar, maka dia menyekutukan Allah atau menjadikannya sebagai perantara dirinya dengan Allah. Dia meminta tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu yang memang
itu menjadi kuasa Allah. Ya. Berbeda memang, nanti ada pembahasan mungkin ya, ada pembahasan sendiri. Kalau minta pertolongan misalkan kepada orang lain ketika bapak misalkan ya dalam keadaan ketakutan kemudian minta perlindungan sama orang, itu berbuat syirik Ustaz. Di sana ada pembahasan sendiri. Oh, bukan. Yang disebut kesyirikan adalah meminta kepada selain Allah. Yang diminta adalah sesuatu yang hanya Allah saja yang bisa. Contohnya apa, Pak? Mendatangkan atau menolak mudarat. Itu siapa, Pak? Allah yang berhak, yang bisa. Yang menentukan rizki siapa? Allah. Jodoh Allah. Yang menyembuhkan penyakit Allah. Maka ketika jodoh, minta jodoh kepada seseorang, meminta rizki kepada seseorang, dan meminta-minta yang lain kepada seseorang, bahkan mungkin bentuknya bukan orang, bentuknya adalah benda mati. Masya Allah ya, benda mati diminta. Yang benda hidup saja, barangkali bapak mikir, dia mah nggak punya. Bagaimana saya mau minta beras misal? Bapak kita sudah berpikir, dia tidak bisa. Kok ada orang-orang yang meminta kepada benda-benda yang tidak bisa bergerak? Kemudian juga memohon syafaat kepada selain Allah. Sebenarnya syafaat itu siapa yang miliki, Pak? Allah, bukan siapa-siapa. Termasuk Nabi, termasuk Nabi. Maka ada pembahasan tersendiri tentang syarat menerima syafaat. Syarat menerima syafaat. Ya, kan kita sering, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sebenarnya tidak bisa mendapatkan syafaat, tidak bisa. Yang bisa mendatangkan syafaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara syarat mendapatkan syafaat, yang pertama, orang yang mendapatkan syafaat, orang yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertanyaan, siapa orang yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan syafaat? Kira-kira siapa, Pak? Bagaimana hadis yang pernah kita baca? Kata Nabi SAW, "Au fi ma'ana, au kama qala Nabi SAW, inna as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang paling gembira mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabatnya. Apakah kalian tahu orang-orang yang paling bahagia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat? Kata para sahabat, ya, nggak tahu. Maka kata Nabi SAW, inna as'adan nas bi syafaati yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi au nafsih au fi ma'na. Kata Nabi SAW, orang yang akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya dan jiwanya. Para ulama menafsirkan atau menjelaskan hadis yang mulia ini bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian mendapatkan syafaat. Di situ ada khalisan fi qalbi. Khalisan adalah termasuk bagian dari syarat, di antara syarat la ilaha illallah, ikhlas. Kemarin kita bahas ikhlas sebagai syarat kalimat la ilaha illallah. Syarat mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah mengikhlaskan dirinya ketika beribadah hanya ditunjukkan kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin orang mengucapkan la ilaha illallah namun dalam sisi lain dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat kesyirikan, maka ini tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi ketika kita ingin mendapatkan syafaat, syarat ini harus kita penuhi dulu. Kita menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Karena tidak gampang. Kalau hanya mengucapkan, ya memang wasilahnya banyak. Ada mengucapkan kalimat solawat. Tapi maaf, yang mengucapkan solawat adalah apakah orang yang bertauhid? Ya itu mangkola la ilaha illallah, adalah orang yang bertauhid. Kalau yang mengucapkan walaupun beribu berjuta, dia adalah orang yang ya menghancurkan kalimat la ilaha illallah, maka tentu tidak akan mungkin, karena syarat yang pertama ini dia tidak ada pada dirinya. Maka sebenarnya Bapak sekalian rahimani Allah, tauhid adalah merupakan pangkal dari semua. Tauhid adalah merupakan pangkal dari bawah. Itu sudah disebutkan as-shalah, az-zakah, as-siyam wal hajj ilal bait. Yang amalan-amalan yang besar ini saja, salat, zakat, puasa, haji saja tidak akan diterima manakala yang pertama gugur, apalagi amalan-amalan yang bentuknya sunnah. Amalan-amalan yang bentuknya sunnah. Maka sekali lagi kaum muslimin, Bapak sekalian, perbuatan kesyirikan inilah perbuatan yang pertama dan yang utama yang bisa menghancurkan kalimat la ilaha illallah kita. Menjadikan sekutu atau menjadikan sebagai perantara antara dirinya dan Allah ketika mereka beribadah. Karena ada sebagian orang beribadah, ya, ketika mereka beribadah itu tidak langsung kepada Allah, dia beribadah melalui perantara. Dan perantara yang dimaksud adalah perantara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beristighosah, diistighosah kepada kuburan, bernazar kepada kuburan, menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah, ini perbuatan syirik semua Bapak sekalian. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk penghuni kubur, menyembelih untuk pohon, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk langit, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita kenal dengan sedekah. Sedekah laut, sedekah bumi, sedekah langit, sedekah pohon, sedekah dan seterusnya. Itu merupakan ya ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sampaikan, innallaha, dalam surat An-Nisa 48 ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik. Kita jelaskan kemarin, para ulama mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik ketika dia meninggal belum bertobat. Namun ketika dia berbuat kesyirikan tapi dia masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka ada kesempatan bagi dia ketika mereka ya bertaubat dengan taubatun nasuha, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Jadi yang dimaksud innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik manakala seseorang itu meninggal dunia namun dia belum bertobat dari perbuatan syirik, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Artinya ketika orang meninggal dunia, dia membawa dosa. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang hamba yang membawa dosa sepenuh jagat raya ini. Namun dosanya bukan termasuk dosa syirik. Mungkin dosa zina, mungkin dosa membunuh, dosa selainnya mungkin. Dosanya banyak sekali, tapi bukan dosa syirik. Maka kata Nabi apa? Allah pun akan membuka ampunan sejagat raya ini. Tapi jangan bilang yang penting gak syirik. Ya Pak, yang penting gak syirik, karena ini dosa yang gak diampuni, udah selain aja. Jangan. Karena tentu para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan
ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan mengampuni dosa-dosa selainnya bagi siapa yang dikehendaki. Ada dua keputusan Allah. Kalau memang ketika nanti di akhirat, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika orang ini membawa dosa selain syirik ya Pak ya, maka yang pertama, jika Allah berkehendak mengampuni, maka dia langsung masuk surga. Ada tidak? Mungkin ada. Karena mungkin ada amalan-amalan yang bisa menghancurkan, yang menghilangkan dosa ini. Ya, misalkan seorang orang tua, ya, orang tua yang dilemparkan, ada kisah ya dalam sebuah hadis, dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian putranya dimasukkan ke dalam surga, maka putranya mengatakan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya dinaikkan, diangkat. Maka orang tuanya bingung, apa yang mengakibatkan dia diangkat? Maka ternyata permintaan dari seorang anaknya. Mungkin ada hal-hal yang bisa. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dicuci dulu, dibersihkan dulu oleh ya dosa-dosanya, maka dia masuk dalam api neraka. Fi'udzubillah. Pun jangan mengatakan, nyemplung dulu nggak apa-apa Ustaz. Jangan. Dan bedanya yang pertama, syirik dengan dosa selain syirik. Kalau memang orang ini ya dosanya telah hilang, maka dia diangkat oleh Allah masuk surga. Namun berbeda dengan perbuatan kesyirikan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, tempat ini mana? Fi nari jahannam. Ada tambahannya, khalidina fiha, kekal di dalamnya, selama-lamanya di dalam api neraka. Fa'udzubillah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Dalam surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, wa ma'wahun nar, dan tempat mereka adalah api neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim. Zalim di sini adalah berbuat kesyirikan, karena zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada penolong seorang pun. Tidak ada penolong seorang pun, Bapak sekalian. Mungkin ada yang bertanya, dosa syirik itu dosa apa sih kok sebesar itu? Sebenarnya tidak bisa digambarkan, Bapak sekalian. Tapi saya sering ya, seperti saya sudah sampaikan di sini, saya sering ya memberi analogi, walaupun analogi itu jauh sekali, ya, jauh sekali. Namun buat gambaran kita saja, sedemikian itukah marah Allah Subhanahu wa taala ketika dosa ini dilakukan, dosa kesyirikan itu dilakukan. Bagi teman bapak sekalian, saya sering bertanya, istri bapak itu hak siapa? Istri kita itu hak siapa, Pak? Kita. Bapak jawab tegas, kita. Istri kita jawab, kalau istri kita diberikan kepada orang lain, gimana Pak? Perasaan bapak? Gak bisa digambarkan kan? Tidak bisa digambarkan marahnya kita. Ini analogi kecil. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Hak prerogatif Allah itu apa? Diibadahi. Kok diberikan kepada selainnya? Murkanya Allah Subhanahu wa taala sehingga mengekalkan orang-orang yang berbuat kesyirikan ketika mereka tidak bertaubat kepada Allah ketika dipanggil, diambil nyawanya. Tegas.
Di sini disebutkan innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Allah mengharamkan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan surga. Siapapun dia Bapak sekalian, siapapun mereka. Ini yang pertama Bapak sekalian. Dan sepertinya baru pertama ini yang kita bisa sampaikan. Masih berlanjut ternyata Pak. Ya, bersabar ya Pak ya, tidak mengapa. Karena memang kita harus secara detail membahas. Karena ada yang mengatakan misalkan membahas tentang syirik sekilas, tidak membahas detail syirik itu apa. Makanya ketika ada orang, Bapak kok nyembah kuburan itu syirik loh, kata siapa? Nah kan dia, saya yakin tidak pasti tahu tentang syirik, tahu, tapi tidak detail, sehingga apa yang dilakukannya kok gini, kok syirik, begini kok syirik. Maka di sini Masya Allah akan disebutkan satu persatu. Tadi di antaranya adalah syirik memakai gelang. Nah mungkin Bapak akan jawabannya kan ikhtiar Ustaz, benar nggak Pak? Jawabannya ikhtiar. Hampir semua bayi yang dilahirkan, bayi yang lahir itu dikasih galang yang hitam itu Pak. Apa? Saya pernah nanya, Pak Bu itu apa? Tolak bala. Ini disebutkan nanti memakai gelang, benang. Maksudnya benang apa? Bisa saja benang. Itu di mobil-mobil, itu dikalungin tasbih misalnya. Kalau hanya dikalungin tasbih di spion depan itu hanya untuk hiasan nggak apa-apa. Tapi ada juga yang memiliki apa? Keyakinan tertentu bahwa tasbih harus dibawa kemana-mana. Kemudian juga nanti akan kita bahas mengenai ruqyah. Ruqyah mungkin Bapak sekalian sering mendengar ada ruqyah yang syar'i, ada yang syirki. Kemudian akan disebutkan oleh beliau ini ya, tabaruk, minta berkah kepada siapa? Pohon, batu dan sejenisnya. Kitab ini termasuk kesyirikan juga. Bab 9. Kemudian termasuk kesyirikan dalam menyembelih binatang dengan niat bukan kepada selain Allah. Emang ada banyak. Kemudian juga di bab 12, 13 nazar kepada selain Allah itu juga syirik. Bab 13 isti'adzah kepada selain Allah, minta perlindungan juga kepada syirik. Dan seterusnya kita akan bahas Masya Allah Bapak sekalian, satu persatu mengenai hal-hal yang ini. Karena memang ini perhatian besar. Perhatian besar bagi kita sebagai seorang yang ingin mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari yang mulia ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, di Sabtu depan insya Allah, yakni di poin kedua, ketiga, bahkan seterusnya. Sebenarnya banyak sekali, sekitar ada 9. 9 pertemuan kali ya Pak ya. Masya Allah. Baik, ala kulli hal Bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jerih payah kita duduk di majelis ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan Bapak sekalian, mungkin 3-2 menit ke depan. Wassallallahu ala Muhammad. Mangga Pak. Kalau tidak ada saya tutup. Baik Pak ya. Demikian kajian kita di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan kesyirikan. Kita akhiri doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.